Iblis datang dalam dua wujud. Yang pertama, dia akan datang dalam bentuk seperti singa yang memberikan ancaman, teror, ketakutan, intimidasi kepada kita orang-orang percaya lewat apa? Lewat sesuatu yang terlihat bentuknya. Yang pertama, dia berusaha dengan cara frontal, merusak, menghancurkan keluarga saudara, rumah tangga saudara, anak-anak saudara, kesehatan saudara, pekerjaan saudara, apapun yang terlihat, yang fisik, yang kelihatan, yang iblis mau hancurkan, itulah gambaran dari singa. Yang kedua, ini adalah tipu muslihat, sesuatu yang tidak terlihat lewat godaan, rayuan yang iblis buat dalam hidup kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis yang datang dalam bentuk singa yang mengaum-ngaum itu bicara apa? Itu bicara persoalan, penderitaan, masalah yang diakibatkan oleh iblis yang berusaha untuk mematikan iman orang-orang percaya. Dan hari ini iblis tetap bekerja dengan cara yang sama. Jadi kerjaan iblis selain dia berkeliling berjalan, dia mendakwa. Kalau iblis bisa mendakwa saudara di hadapan Tuhan dan dia bisa buktikan kita bersalah, maka dia punya kesempatan untuk punya akses merusak dan menghancurkan hidup kita. Saudara, penderitaan, masalah, kesukaran yang kita hadapi hanya bisa terjadi kalau ada akses iblis untuk menyentuh hidup kita. Selama saudara hidup benar di hadapan Tuhan, tangan iblis tidak pernah bisa menyentuh hidup saudara. Ada dua alasan kalau terjadi masalah dalam hidup kita, membuka celah sehingga iblis menuntut dan mendakwa saudara di hadapan Tuhan. Yang kedua, kalau itu atas seizin Tuhan untuk melakukan sesuatu yang lebih ajaib lagi dalam hidup saya dan saudara. Makin banyak kebenaran yang saudara terima, makin besar tuntutan Tuhan yang Tuhan tuntut dalam hidup kita. Karena makin besar anugerah yang Tuhan mau berikan dalam hidup saya dan saudara. Dalam hidup kita selalu ada masalah yang Tuhan izinkan supaya saudara makin dewasa, makin bertumbuh, makin terlatih, makin matang imannya. Ada banyak orang yang dari awal memang hidupnya seolah-olah tidak Tuhan tentukan untuk menjadi orang yang di atas posisinya. Hari ini mungkin kita seolah-olah ditakdirkan atau seolah-olah kita hanya seginilah batas kemampuan berkat kita. Tapi firman Tuhan berkata, nggak ada yang bisa dibatasi kalau saudara sungguh-sungguh. Yang kecil, yang kelihatannya bukan nomor satu pun bisa jadi yang nomor satu. Kalau dia berhasil memperbesar kapasitas manusia hidupnya. Kalau saudara ingin jadi orang-orang yang hidupmu di bawah Tuhan lebih naik lagi dari hari ini, saudara harus siap untuk menghadapi musuh tantangan dalam kondisi apapun. Mau dibawa naik, mau di-upgrade, mau dari posisimu sekarang naik pangkat jadi panglima, harus berani menghadapi tantangan apapun. Ada dua jenis perabot di rumah Allah. Ada perabot yang terbuat dari kayu dan tanah liat, dan ini dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Ada perabot yang terbuat dari emas yang dipakai untuk maksud yang mulia. Kita yang mana sekarang? Kalau saudara ingin dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia, maka saudara harus siap untuk dimurnikan, dikuduskan, supaya kita dipandang layak untuk pekerjaan yang lebih mulia. Jadi perabot yang kurang mulia itu bisa menjadi dipakai untuk perabot yang mulia kalau mau dikuduskan dan dimurnikan. Untuk kita menjadi perabot yang dikuduskan, yang dimurnikan, yang disucikan dari segala perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan dosa yang masih melekat dalam hidup kita, maka firman Tuhan berkata harus mengalami pukulan, bilur-bilur yang berdarah, siap direndahkan, siap disalahkan walaupun benar, walaupun saudara merasa benar, walaupun gak salah, walaupun kita merasa kita gak melakukan dosa. Tapi kalau Tuhan bawa saudara direndahkan, dihina, firman Tuhan berkata tujuannya untuk membuat kita bersih dari segala kejahatan.